lama karena mesti jelasin, mesti kasih dia ngerti, mesti kasih insight, wawasan segala macam. Ya, jangan dilihat bibirnya ya. Saya mau bilang bahwa kita kalau presentasi, terutama orang yang belum mengenal asuransi, tolong simple dan pendek, ya, supaya orang tuh paham. Karena kita bertemu dengan calon prospek gak cukup sekali, betul? Tapi kalau sekali aja udah panjang kali, dia punya penting. Saya yang udah di dunia asuransi aja pun malas baca topik asuransi, betul? Gak semua orang detail. Tapi pada saat awal pertama jangan dicekokin banyak kali, tolong simple, short. Jadi ada rasa pengen tahunya sehingga dia pengen ketemu kita lagi, betul nggak? Ya. Nah tadi tuh kan yang saya kasih gambaran tuh kan masih asuransi yang dasar ya, tadi dana darurat, orang pasti meninggal, betul nggak? Nah kalau udah naik ke level berikutnya yang ini, bahwa asuransi itu kita bicara tentang income protection, asset protection, asset creation. Asset creation misalnya melipat gandakan aset, ya kan? Yang metering kata orang kerennya tuh. Jadi ini udah meningkat dia 3 fungsi asuransi. Asset creation misalnya untuk apa? Untuk orang penting, untuk manajernya, nah seperti itu. Banyak hal yang bisa. Kalau yang tadi pertama saya katakan yang orang pasti meninggal, dana darurat, bahwa kalau mau beli baju, lapar beli makan, pengen baju beli baju, nah itu beli asuransi sebelum Anda butuhkan, itu yang masih yang dasar. Ya, kalau dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya, baru kita bisa memberikan dia suatu polis yang lebih kreatif lagi. Ya, oke. Nih, banyak orang beranggapan hoki itu ada. Siapa yang percaya hoki? Angkat tangannya. Yang percaya hoki siapa? Enggak ada ya? Saya percaya loh. Saya percaya. Pada saat saya siap, saya tanggap, keberuntungan itu datang. Tapi kalau saya diam aja, biarpun emas depan mata, nggak bisa diambil, betul nggak? Tapi kalau kita lari, ambil, bisa dapat. Ya, jadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, jadi sebenarnya hoki itu ada. Pertanyaannya, Anda siap nggak? Ada kesempatan. Pertanyaannya, ini awal tahun, ada bonanza, Anda siap nggak? Kesempatannya ada. Jadi hoki untuk dapat saklek ada, betul nggak? Ada double dip, ada kesempatan. Anda siap nggak? Direncanakan nggak? Sehingga hoki untuk bisa dapat saklek juga ada, kan gitu kan? Iya ya. Jadi hoki itu nggak semata-mata faktor luck yang nggak jelas, tapi hoki itu sebetulnya bertemunya sebuah persiapan dengan kesempatan. Setuju? Iya. Anda nggak merasa hoki ya direkrut sama leader Anda? Oke. Enggak ya? Oke. Enggak ya? Oke. Kan dikasih suatu kesempatan kan? Pertanyaannya Anda siap nggak? Betul nggak? Iya. Ya. Dan saya ingin juga mengingatkan di bisnis ini kita penting yang namanya nggak cuma selling tapi recruiting. Ya, semuanya dilakukan secara bersamaan, bukan dipilih salah satu. Dilakukan secara bersamaan. Ya, dan yang paling penting harus dimulai. Jangan pernah berhenti. Kalau enggak kayak pompa air ini. Siapa yang masih mengalami di zaman gak enak kayak gini? Tampaknya orang kaya semua sih. Enggak ada ya? Saya sempat ngalami ini ya. Di rumah saya pompa airnya kayak gini. Jadi benar-benar manual. Jadi kalau saya berhenti, itu untuk naikin air lagi itu setengah mati, berat. Tapi kalau dia udah naik airnya, dikit aja dia keluar. Nah, jadi sama. Kalau hari ini Anda menjalankan bisnis ini, terus berhenti itu setengah mati mulainya. Jadi jangan pernah berhenti. Yuk jalanin terus secara konsisten. Supaya apa? Supaya nggak mulai lagi dari nol. Karena kalau mulai dari nol energinya setengah mati. Itu sebabnya kami mengingatkan ada yang namanya maintenance. Karena nggak mau kalau ada emosi untuk orang promosi lagi nggak gampang. Itu sebabnya kita selalu ngomong ada yang namanya maintenance. Di maintain
tetap dijaga, oke? Ya, dan akhirnya saya selalu mengatakan, selalu lakukan sekali lagi. Kalau pas gagal sekali lagi, pas gagal sekali lagi, ya, ya, just do it, just do it, just do it, just wanna do it, setuju nggak? Ya, oke, jadi lakukan aja. Jadi teman-teman, saya berharap tolong kita rubah sifat kita. Jangan cuma lihat goalnya, tapi lihat prosesnya, setuju nggak? Jangan selalu berpatokan pada ujungnya, tapi nikmati yang namanya sebuah proses. Just do it, lakukan. Kalau Anda lakukan, saya berharap Anda cari buku judulnya ini. Motivasi adalah uang, bukan uang adalah motivasi. Kalau uang adalah motivasi, itu sebabnya kita sering tidak menikmati yang namanya sebuah proses. Makanya kalau pas nasabah klaim, kita mulai marah, mulai menggerutu karena tak ada duitnya, betul? Tapi kita lupa, dengan kita servis dia, banyak orang yang melihat kita di rumah sakit, orang akan tanya, saudaramu bukan, siapa agenmu? Kok baik kali? Ya makanya kau beli asuransi sama agenku aja. Motivasi adalah uang. Motivasi kita untuk membantu bukan kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Ya, jadi ingat satu, just one more. Kalau gagal sekali lagi, gagal sekali lagi, gagal sekali lagi, itu jangan banyak pikir. Belajar, kerjakan, belajar, kerjakan. Ya. Kalau suka, siapa yang suka duit? Suka ya? Ya nggak apa-apa sih.